Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, ini disibukkan kita diberi waktu untuk satu kegiatan ini adalah observasi kepala sekolah. Observasi kepala sekolah ini, ini adalah kami di keluar ini itu namanya supervisi. Dari supervisi itu guru di supervisi oleh kepala sekolah, lalu sekolah ini lagi oleh atasan, tetapi kurikulum baru ini beda. Kami semua guru-guru ini sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Lalu tahapan berikutnya adalah kepala sekolah itu harus diobservasi lagi. Kepala sekolah itu harus diobservasi oleh pengawas yang ada di kabupaten kita. Untuk observasi ini harus melibatkan yang pertama itu adalah pengurus komite, yang kedua itu adalah sebagian guru, yang ketiga itu perwakilan orang tua siswa, lalu yang berikut itu adalah siswa-siswa yang harus kita bersama untuk diambil satu video atau satu kegiatan di mana melibatkan kita semua lagi. Awal kegiatan ini saya minta Pak Farid pimpin kita dalam doa agar kegiatan itu kita bisa menang. Pak Farid silakan. Doa dalam nama Bapa, ya Bapa di surga, syukur atas kebenaran dan kebenaran kepada semua sehingga ini untuk melaksanakan kegiatan observasi. Pada kesempatan ini kami mohon kepadamu untuk senantiasa melindungi dan memberkati agar seluruh rangkaian kegiatan yang terjadi pada hari ini sesuai dengan rencana dan kehendak. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu melalui pengajaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Terima kasih Pak Farid. Waktu berjalan kami mendorong sedikit bersama. Kegiatan itu kita masuk kepada intinya, kami berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk sekolah itu. Orang tua lain, siswa-siswi sebenarnya tidak bisa berkenal dan satu Bapak Ibu bisa berundang dan yang saya kasih siswa-siswi sekalian yang wakil 300-an teman yang ada di sini. Saya minta hadir di sini untuk bersama-sama dengan kita semua di sini untuk satu kegiatan Bapak Mama, ya, satu kegiatan yang saya butuhkan sekali kehadiran Bapak Mama, Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi untuk menilai kinerja saya, menilai kinerja saya. Untuk itu Bapak Mama, pada kesempatan ini saya benar-benar bersyukur bahwa Bapak Mama bisa memenuhi undangan saya untuk datang ke sini. Lalu saya memilih untuk biar observasi saya pilih adalah perencanaan berbasis data. Yang perencanaan berbasis data, nah seperti apa ya perencanaan berbasis data ini hari ini akan saya sampaikan yang menjadi pemikiran kita bersama. Nah, kemudian juga apa yang saya presentasikan hari ini kepada Bapak dan Mama dan siswa sekalian, Bapak Ibu guru, saya juga nanti minta umpan balik dari Bapak Mama, Bapak Ibu guru dan juga siswa sekalian untuk kinerja saya. Setelah selesai, saya presentasikan perencanaan berbasis data ini. Saya mulai Bapak Mama ya.
eh, di sini betul-betul ada banyak pilihan, ya, ada banyak pilihan di observasi ini. Tetapi saya lebih memilih kalau semester yang lalu itu visi dan misi. Ya, visi dan misi artinya bahwa apa saja yang perlu kami sampaikan, kami lakukan di sekolah ini. Saya sangat pimpinan membawa teman-teman di sini dan juga siswa-siswi apa saja yang perlu kami lakukan. Tapi kali ini yang saya memilih perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data itu nanti ya kita akan melihat perencanaan berbasis data ini, kita akan ya melihat kira-kira apa sebenarnya ya pengertiannya, yaitu bahwa perencanaan berbasis data atau disingkat menjadi PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform lapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Jadi rapor perencanaan berbasis data ini nanti itu kalau bapak mama punya anak-anak itu sekolah ya itu ada rapor ya setiap semester diberikan ya hasil daripada belajarnya mereka. Sekolah juga sama. Jadi kita punya rapor pendidikan, ya rapor pendidikan. Nah, maka perencanaan berbasis data di sini ada kata bentuk intervensi. Jadi nanti di rapor pendidikan itu, ya di rapor pendidikan itu pusat melihat kira-kira SMP 4 Baturan ini dia punya perbaikan di mana, mutunya naik atau turun. Ya, itu nanti juga akan dijelaskan. Sehingga nanti kalau turun, itulah yang mereka catat. Mereka catat, artinya dikatakan intervensi. Ya, intervensi ini bukan berarti protes buta saja, tetapi mereka beri catatan. Oh, SMP 4 yang diperbaiki adalah ini. Ya, itu yang disebut intervensi. Dan intervensi itu ya oleh dinas, oleh pusat dan juga oleh daerah. Mana saja yang kita perbaiki, karena ini nanti dalam kaitan dengan agama. Jadi inilah pengertian dari perencanaan berbasis data. Saya ulangi lagi, perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Dan segala sesuatu yang di sini yang nanti itu akan dilihat langsung oleh pusat ya untuk dalam kaitan dengan PBD itu pengertiannya. Kemudian yang berikutnya itu ya nah, tujuannya itu apa ya, tujuan berbasis data ya, itu tujuan perencanaan berbasis data. Di situ perencanaan berbasis data bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, ya akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan dan konkret, nyata, realistis. Ya. Lalu selain itu perencanaan berbasis data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform rapor pendidikan yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan, peningkatan capaian berdasarkan hasil, identifikasi, dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan. Lalu di sini terdapat 3 langkah sederhana dalam proses perencanaan berbasis data ini. Yang pertama identifikasi, refleksi dan juga benahi. Jadi istilahnya IRB. Itu maksud, tapi nanti saya akan tayangkan rapor pendidikan di tahun 2023 pun, karena kita saat 2024 2025, jadi nanti akan saya tayangkan hasil dari rapor mutu pendidikan SMP 4 punya di tahun 2024 punya, baru proses kemarin jadi belum, nanti Januari Februari ke sana baru akan ya. Nah, ini yang ini tujuan perencanaan berbasis data. Ya. Jadi nanti perencanaan itu kita akan lihat 3 hal ini: identifikasi masalahnya, ya,
refleksi dan benar. Identifikasi ini kita akan ikuti kira-kira pesan orang pusat atau daerah di sini tentang rapor kita ini. Mana yang merah? Ada merah itu, Bapak. Ya, nanti saya akan tayangkan yang kira-kira mana yang merah, lalu apakah sudah kami rencanakan atau sudah kami identifikasi. Identifikasi ini juga identifikasi yang catatannya juga dari pusat terhadap rapor yang merah ini. Lalu baru kami buat refleksinya bersama dengan rapor guru, kemudian juga langsung ke benahi itu yang langsung dari awal. Dan tujuan PDB ya, perencanaan berbasis data daripada sebenarnya dan kesempatan kesehatan. Nah, berikutnya lagi perencanaan bersifat memiliki urgensi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Dalam menyusun perencanaan berbasis data, satuan pendidikan dapat merujuk pada capaian di 5 dimensi rapor pendidikan. Ada 5. Nanti di rapor pendidikan itu ada 5 dimensi, ya, yaitu 1 output kualitas capaian pembelajaran siswa, dimensi A mutu dan kualitas pembelajaran siswa, dimensi B untuk pemerataan pendidikan yang bermutu, lalu 2 proses kualitas proses belajar siswa itu dia langsung ke dimensi D, ya, itu mutu dan relevansi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, input itu kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Dimensi C, kompetensi dan kinerja PPK, ya, itu pendidik dan tenaga kependidikan, PPK, ya, pendidik Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan itu tata usaha, yang karyawan, operator, mereka yang ada di perpustakaan, ya, pengawal. Nah, kemudian dimensi B, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Ya, keuangan, ya, kadang-kadang yang bos itu kami selalu bersama dengan pengurus komite, apakah ada bos, apa yang bos itu kami sudah kenal, tapi pada ada hal-hal yang data, ya, transparan dan akuntabel itu bisa menjawabkan soal ya. Kemudian langkah-langkah dalam proses perencanaan berbasis data ini, ya. Tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data, dinas pendidikan, ya, dasar dan menengah, ya, Dikdasmen, ya, dari berbasis data itu dari dinas pendidikan dasar dan menengah. Dan kita ini dasar dan menengah. Kalau dulu Bapak Mama pendidikan dasar 9 tahun, ya. Jadi kalau zamannya dekat untuk Bapak Mama, saya itu pendidikan dasar kan 6 tahun, ya, sekolah dasar, ya. Tapi hari lalu baru naik menengah ke SMP. Tapi hari ini walaupun sudah di SMP, tetapi dia masih pendidikan dasar, ya. Sudah di SMP dan masih pendidikan dasar, ya. Lalu menengah ke nanti di SMA, ya, jadi pendidikan dasar 9 tahun. Hari ini juga nanti, ya, dalam sampai 12 tahun juga masih di pendidikan dasar termasuk SMA, ya. Baik, tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data, ya, dasmen dari data dari apa maksudnya ini dari pusat, ya. Yang pertama identifikasi, ya. Nah, dalam identifikasi ini, ya, yang pertama ketika kita identifikasi, yang pertama itu tahapan pertama itu mengunduh data dari platform pendidikan. Jadi kita langsung mengunduh. Jadi orang pusat sudah, ya, nanti di aplikasi itu ada, kita unduh rapor pendidikan. Kita mau tahu kita punya keberhasilan dan juga tidak pernah sedikit. Ya, itu ada rapor. Jadi kita, ya, mengunduh. Kemudian yang berikutnya merujuk kepada daftar indikator prioritas, maksudnya catatan merah dari pusat punya atau juga dari daerah punya, kita tunjukkan dari situ. Nah, kemudian yang berikutnya menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi. Jadi pasti yang merah itulah yang akan diintervensi, akan kita buat perencanaan. Gitu. Kira-kira sudah merah ini supaya kita perbaiki caranya seperti apa. Begitu. Nah, kemudian refleksi. Nah, refleksi ini yang, ya, tahapannya yang pertama dari masalah yang akan diintervensi itu yang merah-merah itu tadi dilakukan
analisis untuk mencari akar masalah. Dia merah ini kenapa? Ya, kenapa maka dia merah? Lalu kita cari jalan keluar. Itu yang masuk pada benani. Masuk pada benani, tahapannya membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan. Jadi yang merah tadi, lalu kita berpikir ya kira-kira kenapa ya akar masalahnya itu apa? Nah kemudian akhirnya berarti dia butuh anggaran atau tidak? Kalau dia butuh anggaran maka di sebelah sana ya memasukkannya dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Jadi disilakan ya. Yang pertama menetapkan daftar kegiatan yang akan dimasukkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian yang berikutnya menetapkan barang dan jasa yang akan dibelanjakan termasuk harga satuannya. Jadi sudah langsung dengan harganya di situ. Kemudian yang berikutnya memasukkan kegiatan dan anggaran dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau yang singkatnya RKAS. Dan itu langkah-langkah dalam proses perencanaan berbasis data. Nah, jadi hasil pendidikan dan perencanaan berbasis data SMP Negeri 42 Tukat itu ya, yang pertama seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dasarnya itu dari rapor pendidikan. Ya, rapor mutu pendidikan. Bapak Mama, rapor mutu pendidikan ini ya kita dapat dari mana? Kita dapatnya kalau dulu itu apa yang disebut dengan evaluasi diri sekolah. Itu Bapak Ibu guru atau kepala sekolah itu mengisi setebal-tebalnya ya, begitu tebalnya itu dari pusat punya pertanyaan-pertanyaan apa saja dari pusat yang mesti kita jawab, itu yang menjadi pedoman mereka. Oh sekolah ini maju, oh sekolah ini tidak maju ya, oh ini merah, ini hitam atau pokoknya oh ini perlu diperbaiki dan sebagainya. Tapi kali ini ya rapor pendidikan itu kita dapatkan hasilnya itu dari ANBK siswa ya, dari kurang lebih berapa 50 ya, 50 siswa itu pilihan acak di rapor ini ya, pilihan acak dari pusat punya. Jadi pusat yang menentukan siswa-siswa mana yang ikut asesmen ya, asesmen nasional berbasis komputer ini tadi ya, ANBK. Jadi dari pusat yang menentukan siswa-siswanya ya untuk mengikuti kegiatan ini ya, mengikuti kegiatan ini. Dan tahun 2024 itu baru selesai untuk 3 minggu yang lalu ya, tetapi nanti keluarnya nanti 2025. Kali yang lalu di sekitar Oktober November itu diadakan ANBK ya. Kemudian juga dari Bapak Ibu guru ya, itu survei lingkungan belajar ya, survei lingkungan belajar. Dari hasil yang didapatkan, jadi sejumlah saya sendiri baru-baru ini 131 pertanyaan kepala sekolah punya itu dari pusat ya, semua itu datang dari pusat, kita tinggal menjawab ya, dari jawaban baik itu siswa, Bapak Ibu guru ya, dan juga saya sendiri ya, itulah yang menjadi ya data mereka untuk menilai sekolah kita ya, menilai sekolah kita hasilnya itu seperti apa ya, berapa persen naiknya, berapa persen turunnya dan seterusnya. Jadi nanti kita akan lihat di rapor pendidikan ini. Habis itu baru intervensi tadi, rekomendasi dari pusat apa saja yang harus kita benahi ya, itu kita masukkan di lembar kerja tahunan RKT ini ya. Lalu kita masukkan dari pembenahan yang di atas itu, RKT-nya itu ya, rencana kerja tahunan itu ya, kemudian kita masukkan di rencana anggaran. Jadi tidak semua yang rencana kerja tahunan itu ada yang membutuhkan dana, ada juga yang tidak membutuhkan dana ya. Baik, untuk itu saya langsung saja saya masuk langsung ke rapor di rapor pendidikan. Kita melihat hasil rapor pendidikan kita di 2023 ya, yang dari itu kami sudah sementara laksanakan ya, lakukan pembenahan itu di dalam tahun ajaran. Ini Bapak Mama, laporan
laporan rapor pendidikan SMP Negeri 4 Tegal Tukar. Dan ini di aplikasi ini kita unduh kemudian kita print ya dari pusat punya ini Bapak Mama ya, semuanya hari ini orang di sana itu sudah baca langsung kita kegiatan apa saja di sini orang sudah tahu langsung, maka jangan marah kami langsung upload dan seterusnya semua kegiatannya ya yang sifatnya menarikan untuk kita kami langsung kirim ke pusat. Dan ini sekarang kita lihat laporan ini berisi capaian seluruh indikator satuan pendidikan Anda, itu maksudnya persekolah ya, sesuai dengan asesmen nasional ya, ujian mereka itu ya, kemudian survei lingkungan belajar ya, kemudian survei alumni dan survei data lain. Tetapi seperti yang saya katakan tadi ya, asesmen nasional sudah kita lewati juga, kemudian sebenarnya AMPK ya itu, kemudian yang berikutnya laporan ini dapat memberi gambaran kualitas satuan pendidikan Anda seperti yang tertuang di SK nomor 012 H miring HM ya miring 2023 tentang indikator profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Kemudian untuk mempermudah menghitung perubahan skor rapor 2023 dan rapor 2022, semua skor rapor 2022 dikonversi ke rentang 0 sampai 100. Ya, jadi dihitung dari 0 sampai 100 itu KPR. Nah, kemudian berikutnya untuk mempermudah itu kemudian peliputan Anda didasarkan pada posisi skor capaian dalam satu hari rentang kelompok dengan persoalan hukum. Jadi sekarang teman lihatnya Bapak Mama mungkin laporan ini pasti Bapak Mama kecewa, tetapi itulah kalau misalnya ada yang merah itu juga kita semua kerjasama nih Bapak Mama ya. Jadi kadang-kadang merah ini juga merah tidak hanya kesalahan di sekolah nih ya, tapi dukungan Bapak Mama terhadap kami di sekolah ini, terhadap anak-anak Bapak dan Mama dan kita semua di sini, itulah yang hasilnya ini ya, hasilnya ini. Baik, di sini ya indikatornya A1 kemampuan literasi. Literasi itu Bapak Mama tidak hanya baca tulis. Ya, orang baca belum tentu mengerti, apalagi melaksanakan. Jadi hari ini istilah literasi orang bilang apa? Kalau literasi yang baik artinya dia bisa baca, kemudian dia mengerti, kemudian dia bisa laksanakan. Itu literasi. Ya, nah, dan di sini presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan apa di sana? Mengevaluasi ya, beragam jenis teks ya, teks informasi ya, nasional dan juga teks fiksi itu baik ya. Jadi kalau misalnya di sini Bapak Mama di sebelah sini ya itu 2022, di sebelah sana itu 2023, yang di sini nih Bapak ya. Jadi yang itu 2022 punya dibandingkan, maksudnya dibandingkan. Jadi tahun 2022 seperti apa, 2023 itu seperti apa hasilnya. Nah, itu baik, berarti baik, naiknya 84,44, berarti naik 15%. Berarti 2023 punya dia naik 15,15%. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Ya, dari anak-anak kita sudah bisa membaca, sudah bisa membaca, ya, itu naik 15%. Ya, itu. Jadi kecil-kecilnya ya Pak Mama ya, kecil-kecil. Nah ini, nah kemudian peringkat teratas dan kita akan lihat perbandingan dua, yang naik atau turun, ya, begitu. Nah kemudian yang berikutnya proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum, ya, itu di atas 22,22%. Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi fisik, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap
reflektif terhadap isi teks itu naik 100%, ya. Berarti itu di tahun 2023, ya, itu dia naik 11,11%. Maka dia jadi 100. Sebelum itu dia 90. Tapi yang ada ini. Berikutnya, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum mencapai 62,22%. Itu peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Artinya dia baca teks itu dan kemudian dia mampu mengintegrasikan. Itu tidak berubah. Berarti dia masih tenang. 2022, 2023 naik. Siswa kita bisa. Lalu yang berikutnya, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Ya. Jadi kompetensi peserta didik pada kemampuan menemukan, mengidentifikasi dan mengeksplorasikan. Itu 74,18 naik, ya, naik 7,41%. Ya, lalu ketiga, ya. Itu dia naik, masih naik. Karena kita nanti omong tentang itu baik. Kompetensi peserta didik pada kemampuan menganalisis, dia menganalisis, memprediksi, mulai ya menganalisa, kemudian menduga-duga, memprediksi ini, ya, dan menilai konten, bahasa dan unsur-unsur dalam teks, informasi, ya, informasional, ya, non fiksi dan juga sastra. Ya, itu naik 8,89%. Ya, guru bahasa Indonesia-nya ada di belakang masih senyum-senyum. Ya. Nah, berarti ya sebelumnya, tapi sekarang 2022, ya sekarang 2023 naik. Lalu A2, kemampuan numerasi itu mana bisa baca itu Pak? Yang pasti ya. Ini yang ada. Ya. Guru matematika itu ada. Yang lain ya. Nah, jadi di kemampuan ya numerasi itu presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Jadi Bapak Mama, artinya begini, matematika atau yang pasti-pasti itu kan yang dibutuhkan itu prosesnya, ya, bukan hasil akhirnya. Itu maksudnya. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita kan, ya, begini, 89, Anda tidak tahu dari awal itu bagaimana, ya, itu, ya, prosesnya seperti apa sampai 89 itu. Tapi ini ada anak-anak kita kan, ya, kadang-kadang langsung saja. Apalagi kalau dia dulu di sekolah. Turun 2,20%. Ini yang nanti kita lakukan. Ya. Kemudian kompetensi pada domain ancaman. Ya. Kompetensi peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, itu naik 2%. Dari aljabar ya mereka sedikit-sedikit ya naik. Kita mau lihat yang kira-kira baik, kompetensi pada domain geometri. Ya, dari matematika tadi ada aljabar, bilangan, hari ini geometri, ya, itu di sana, ya, peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika pada konten geometri untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, naik 10,15%. Kalau dibilang naik sehari-hari itu misalnya pergi ke pasar beli kangkung sekian, lalu itu berapa, itu maksudnya.
ya, atau ke kios uang sekian, ke kios balik ini balik itu, pakai itu sehari-hari. Ya, dia khusus contoh begitu sebagai guru mengajar dalam kelas, ya Bapak Simonnya pasti menggunakan hari-harinya itu. Ya, dan anak-anak kita pasti lebih suka kalau ya itu namanya seperti itu. Tapi kalau sudah diminta untuk akan ya itu alam-alam. Kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Ini menduga-duga pasti anak-anak bisa atau tidak. Yang pasti sedang bisa, apalagi yang tidak benar. Ya. Nah, kompetensi peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika pada konten dan ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dia naik bapak-bapak. Ya, dari anak-anak kita bisa menduga-duga. Ya, bisa menerka-nerka. Pakai gini loh, belakang. Ya, itu naik. Lalu yang berikutnya kompetensi mengetahui keinginan mereka ya S1. Ya. Itu peserta didik pada kemampuan memahami fakta, proses, konsep dan prosedur. Ya, jadi mereka mengerti, kemudian memproses, ya, dalam konsep yang ada, ya, melalui prosedur. Ya, yang mereka ya lewat mereka itu. Ternyata naik 2,40%. Ya, lumayan ya. Lalu yang berikutnya kemampuan menerapkan. Jadi ada yang kita minta beli seribu, yang minta untuk beli 1.000, mereka beli yang belum masuk. Atau belinya misalnya ya 50.000, kita belinya 70, 20 mereka simpan. Kompetensi menerapkan ya itu. Kompetensi peserta didik pada kemampuan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode. Pak Yanis naikkan lagi, itu dia naik 2,61%. Kita tadi cuma bendera satu saja, tapi yang lain banyak. Ya. Kemudian kompetensi menalar ini Bapak Mama, dia kalau sudah naik ke R3 itu agak semakin sulit. Ketika itu ini harus kritis lah, ya, harus jeli lah, ya, malas itu mereka tidak ketemu gerakan turunnya. Ya. Di situ kompetensi peserta didik pada kemampuan untuk menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan dan memperluas pemahaman dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks. Naik ya 2,23%. Berarti anak-anak kita ini sudah sedikit pilihan untuk siswa itu apa Bapak? Itu kalau kita mau, kalau misalnya kita yang pilih sendiri pasti kita pilih yang kita cinta. Tetapi karena orang pusat yang pilih jadi ya dari bawah sampai ke atas itu kita tidak tahu. Nah, kecenderungan peserta didik dalam bersikap, ya ini sudah jadi bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai belajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas dalam kritis, kebinekaan global, serta kemandirian. Ini yang saat ini Bapak Mama kemudian di rumah kalau anak-anak sebutnya T5. Ya. Itu yang saat ini tanaman-tanaman kita ini juga masih dari ini ya tanaman itu nanti kita akan lihat. Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu naik. Sarudi ya, ya. Kali yang pernah tonton, kali yang lalu toh, baru dulu belakang, ya, pernah sampai 5 ya. Nah ini naik, ya. Jadi Bapak Mama mungkin sedikit saya jelaskan, itu kita lihat karakter yang mau dibangun yang Bapak Mama sudah lihat mereka menghati-hati dan juga kita ini, ya, itu
misalnya mereka bisa berdoa dan juga hasil tanam itu dia punya pedomannya ini Bapak Mama, ya pedomannya itu nilai-nilai yang diterapkan itu pelajaran Pancasila berakhlak mulia, ya seperti satu itu tadi bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berpikir berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu naik, ya. Baik, sekarang kita lihat satu persatu nih Bapak Mama. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, penerapan ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan pada manusia, alam dan negara. Ya, itu naik 12,56%. Nah, kemudian berikutnya gotong royong. Tadi yang beriman bertakwa itu Bapak Mama mereka bisa berdoa, ya doa spontan, menghargai tanaman, ya cari tahu sendiri. Dan memang benar saya harus mengaku bahwa awal itu kan masih bingung untuk masuk di PMM Arab. Ya nanti nunggu jauh di sana tuh urus kami semua di sini masa ya sampai di ya sekecil-kecilnya ini kami diminta untuk belajar sendiri gitu maksudnya. Ya kemandirian melalui PMM. Waktu itu guru-guru juga masih bingung semua, makanya saya harus aku turun karena kami dalam rumah-rumah. Ya, ini akhirnya turun 58%. Ya, ini. Nah kemudian yang berikutnya partisipasi dalam norma merdeka mengajar. Ya, itu proporsi guru dan kepala sekolah yang memanfaatkan PMM ini, maksudnya cari tahu sendiri itu tuh, ya itu turun 69. Sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk lewat mana? Ya, orang hanya dengan keadaan kemudian begini-begini kan kami harus akur. Ya, Bapak Mama saya jamin yang berikutnya pasti naik. Karena hari ini semua, ya semua lewat, termasuk hari ini saya buat ini. Ya, hari ini yang saya buat ini kan saya masukkan ke orang sudah pakai. Ya, PMM. Ya, dari Bapak Mama kami, ya hari ini Bapak Mama tahu dan apa upaya kami sehingga kami menjamin bahwa yang akan datang itu pasti bisa. Ya. Baik. Partisipasi dalam PMM, ya proporsi guru dan kepala sekolah yang memanfaatkan PMM, ya turun 69%. Itu masih di PMM. Memang betul Bapak Mama sekali lagi kali yang lalu itu, ya saya juga ya mendorong bagaimana kami sama-sama saling mendorong kepada sekolah dan juga teman-teman guru dari Bapak Mama bisa paham kalau pemohon dan bisa berjalan yang beliau tahu dia harus banyak beliau untuk dia belajar ya. Dan juga semua teman-teman pada kaget-kaget ya dari zaman digital ini mereka harus masing-masing supaya apa? Supaya buka ini juga ada yang tadi sudah minta izin nanti jam berapa? Ya, jam 12 mereka yang minta izin karena harus mengerjakan barang ini boleh ke pusat jadi ada mana jadi yang masuk ke PMM ada yang saya lakukan juga masuk ke PMM. Berikutnya pelatihan lainnya yang menggabungkan pelatihan bidang studi, pedagogi dan manajerial. Proporsi guru dan kepala sekolah yang mengikuti pelatihan lainnya menggabungkan pelatihan bidang studi, pedagogi, manajerial dan lain-lain tidak melalui PMM itu dia naik. jadi ibaratnya kayak menurun itu kan naik 2023. Yang menurun itu kan sibuk pergi sini ya. Barang ini aplikasi dan karena bingung tadi saya sudah katakan ya itu naik ya. Kualitas pembelajaran sekarang kita masuk di kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan kelas ya dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ini bagaimana Bapak Ibu guru masuk di kelas ya itu dia naik. Berarti Bapak Mama jangan ragukan ya. Teman-teman guru saya di sini saya sudah mulai ya. Bagaimana bersama siswa di belakang ternyata ini naik ya. Kita lanjut tadi Pak.
Manajemen kelas, Bapak Mama. Oh, dalam kaitan dengan manajemen kelas ini begini Bapak Mama. Seorang guru kalau dia masuk di dalam kelas, ya itu dia harus melihat keseluruhan siswanya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Lalu selama dia mengajar, kalau di sana itu ada nakal-nakal atau ngomong sendiri, bagaimana guru itu bisa mengatasi anak itu, ya, atau ada yang berkelahi, apalagi itu bagaimana guru bisa mengatasi yang 30 sekian ada di dalam kelas itu masuk di dalam manajemen kelas. Dan juga wali kelasnya sendiri juga, ya, dia sanggup atau mampu untuk bisa mengatasi kelasnya sepanjang tahun ajaran yang dipercayakan juga. Nah ini termasuk dalam manajemen kelas. Pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Jadi seorang guru yang mengajar dan siswa yang nakal, kira-kira sanksinya seperti apa? Kalau curi kan tidak mungkin, kan bagaimana pas protes, pulang bawa bekas, laporan ke polisi. Ya, tetapi bagaimana seorang guru begitu sabar, ya, untuk mengatasi masalah ini, ya, dengan sanksi secara ya proporsional, artinya baru bisa dipertanggungjawabkan lah, ya, itu naik, ya, 11,13. Ya, jadi ini kerjasama yang baik ya antara siswa dan juga guru. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya dukungan psikologis. Ya, apa? Praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologi siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan juga perasaan terima tanpa dibeda-bedakan itu naik. Ya, jadi diperlakukan sama. Baik Bapak Ibu guru memperlakukan siswa, demikian juga siswa di antara mereka sendiri. Ya, ternyata mereka saling ya bisa menerima perbedaan, maka dia naik 1,83%. Ya, kemudian silakan menyampaikan apa yang menjadi ya masukan dari saya. Saya bagaimana terima kasih banyak. Ya, saya butuh masukan apa. Oke, ini dari Bapak Ketua Komite. Ini saya tulis dalam Bapak Ketua Komite. Silakan. Terima kasih. Saya tidak mengatakan tidak berkhusus. Rekomendasi kalau bagi saya makin yang pertama kali rekomendasi dari pusat, maka pertama otomatis tidak lanjut. Ini minat pribadi. Pertama ditindaklanjuti. Yang kedua terkait dengan efisiensi kegiatan dan kegiatan pemberdayaan kepada guru yang sifatnya terlepas tapi bisa disatukan dalam satuan waktu. Hanya percaya kegiatan ini. Kalau bisa, maksudnya ada beberapa kegiatan yang terkait pada guru sudah internasional dalam, tetapi waktunya tentu bisa. Kalau bisa dalam efisiensi pembiayaan dan anggaran masuk waktu sekarang disatukan terkait saja kegiatan kesatuan waktu kan begitu banyak hal yang bisa tidak dimakan. Lalu yang berikut terkait pembiayaan ini dasar bosu. Kemudian sudah pusat itu sudah langsung langsung pembiayaan. Jadi kita tidak ada biaya lain kita mensuap yang itu dilaksanakan. Lalu yang berikut karena ini untuk merubah merah tadi untuk menjadi hijau, maka untuk kerja keras dari elemen pembatas ini berguru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya ketika kegiatan di lakukan atas yang apa merah itu bisa juga melakukan seperti itu. Terima kasih saya kembalikan jika ada pilihan dari Bapak Ketua silakan. Ada beberapa item kegiatan yang sudah saya laksanakan. Lalu hasilnya nanti betul-betul yang baru 2-3 bulan yang lalu yang lewat AMBK dan hari ini ya kami Bapak Ibu guru juga sebentar survei ini
Jadi jawaban dari semua itu, ya nanti kita dengar lagi hasilnya dari sana. Lalu seperti yang tadi disampaikan, nah Bapak ada kegiatan itu, tetapi kalau dalam kaitan dengan untuk bersama, ini kadang kita minta yang pertama soal waktu, yang kedua itu soal narasumber. Nah, kan tidak mungkin narasumber datang sekalian, ya kadang-kadang apa namanya kita bikin kegiatan, tapi upaya yang kami lakukan seperti ini Bapak, setiap hari Sabtu. Di sini tadi paling mereka coba. Dan kita punya kegiatan setiap hari Sabtu juga sudah terbaca oleh pusat. Karena satu-satunya sekolah yang tentang komunitas belajar ini. Jadi kalau komunitas belajar ini sampai di sekolah-sekolah dan harus dibaca juga. Kegiatan seperti apapun diupload untuk dibaca di pusat. Jadi maka setiap hari Sabtu ketika siswa pulang itu kami adakan ini. Hanya minggu yang lalu karena kami ada di bawah sana kegiatan bersama dengan siswa ini harus itu kami tidak salah, ya. Dan mungkin besok kami akan laksanakan karena besok pagi kami bisa kami akan laksanakan kegiatan di mana dia punya narasumber juga kadang dari kalangan guru saja, tapi ada juga kebetulan juga. Tapi kalau komunitas belajar itu kita dari guru dari kita ini supaya bisa sampaikan pengalaman yang belajar. Lalu Bapak Ibu yang lain menyimak, dan solusi apa yang diberikan oleh Bapak Ibu yang lain itu yang disampaikan. Baik, mungkin pertama ada yang lain lagi, nanti masukan Bapak dan Mama menjadi pertimbangan. Oke, seluruh baik. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya salah satu warga eksperimen di sini. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Hari ini saya mau memberikan umpan balik terhadap penyampaian materi oleh Ibu Kepala Sekolah dalam rangka observasi kinerja ya untuk Ibu Kepala SMP Negeri 4 di Batukan. Ada poin menarik tadi di bagian awal yang disampaikan, yaitu perencanaan berbasis data, yang dimana di ending dari pernyataan itu adalah adanya peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Saya tertarik dengan kata berkesinambungan, artinya ini jangkanya panjang. Mungkin dalam umpan balik saya ini mungkin ada sedikit saran, mungkin ada pertanyaan, dan ada sedikit kritik, tapi tidak banyak. Kalau pertanyaan saya untuk isi dari perencanaan berbasis data yang tadi yang saya bacakan, endingnya itu adalah peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan, khususnya mungkin di satuan pendidikan kita ini, yaitu SMP Negeri 4 di Batukan. Kira-kira untuk dalam jangka yang agak panjang nanti ini, rencana Ibu Kepala Sekolah ini ke depan untuk perbaikan dan peningkatan pendidikan SMP Negeri 4 di Batukan itu seperti apa saja untuk ke depannya? Mungkin sekarang sudah ada programnya, tapi saya ingin tahu yang untuk ke depannya mungkin itu bisa didengar oleh Ibu dan Bapak orang tua wali siswa yang kebetulan hadir hari ini. Kemudian untuk saran tadi di bagian ini related ya, berhubungan dengan pembiayaan. Saya ini kurang terlalu tertarik dengan pembiayaan atau masalah pengelolaan dana di sekolah, tapi saya melihat efeknya itu kepada peningkatan mutu guru. Tadi ada rapor merah saya lihat yang Ibu Kepala suruh saya baca tadi, itu istilah bahasa Inggris itu. Ya, ini mungkin saran saja dari saya yang awam tentang penggunaan data. Kebetulan Bapak Komite ada di sini. Sekolah ini kan ada dua jenis dana, alokasi dana, itu komite dan BOS. Untuk peningkatan mutu guru ini mungkin bisa dilihat, karena kebetulan Bapak Komite yang ada, bisa mungkin dilihat dari volume kerja oleh guru-guru yang di bawah naungan komite maupun dalam naungan BOS itu bisa dilihat. Kemudian bisa dibuat semacam pendataan tentang kesejahteraan mereka, karena mutu guru itu biasanya dipicu dari kesejahteraan mereka. Kualitas itu yang saya maksud tadi. Kita kadang di sekolah itu banyak kuantitas guru honor itu banyak, tapi kualitasnya minus. Kita tidak bisa mungkin semata-mata menyalahkan bahwa kualitas
kompetensi pendidikan mereka rendah, tidak. Mungkin kita bisa pilih di bagian kesejahteraannya, karena UMR itu kan ada ya, mungkin dari beban kerja yang mereka pikul di sekolah ini kita bisa melihat kira-kira ke depannya itu untuk peningkatan mutu ini supaya nanti jangan ada merah di peningkatan rapor mutu ini, kita bisa antisipasi atau bisa tinjau kembali dari situ ya Bapak Komite dan Ibu Kepala. Saya ini awam berbicara, jadi saya sampaikan secara awam juga sesuai pengetahuan saya, karena saya melihat mutu dari guru itu seperti itu, terpicu dari kesejahteraannya. Jangan guru honor, guru PNS saja seperti itu. Kalau gajinya sudah mulai banyak dipotong, kemudian gaji terlambat, kerjanya terlambat, lemah sudah itu karakter dia. Mungkin termasuk saya. Itu semacam saran tadi. Pertanyaan satu, saran satu, kemudian kritik satu. Itu kritik saat ini bukan untuk Ibu Kepala, tapi untuk orang tua yang kemudian Bapak Mama yang ada di sini. Saya berbicara sebagai guru mata pelajaran di sini. Kebetulan ada relasinya dengan penyampaian tadi oleh Ibu Kepala bahwa sinergi antara sekolah, komite, siswa itu harus ada. Jadi saya mungkin sedikit curhat di sini. Kemudian ada kritik saya tentang sikap orang tua wali siswa terhadap anak-anak di rumah. Jadi mindset kita itu jangan berpikir bahwa masalah anak yang banyak di rumah itu dilimpahkan ke sekolah yang hanya beberapa jam. Mari kita bekerja sama ya. Saya selalu bilang siswa saya, anak saya di rumah cuma 2, kenapa di sini jadi banyak? Ya, maksud saya kepedulian kita sebagai guru ini lebih dalam kepada mereka untuk merubah. Mungkin kebiasaan memaki itu agak sedikit susah dirubah, tapi bisa diminimalisir lah efeknya keluar nanti. Jadi saya minta kerjasama Bapak Mama di rumah ini supaya sama-sama kami di sekolah sudah mungkin bina bagus ini, coba sampai di rumah nanti ditindaklanjuti lah. Bapak Ibu guru ngomong apa sehingga bisa dipraktekkan di rumah, karena biasanya mereka lebih takut dengan kami daripada orang tuanya. Kalau coba bawa-bawa nama kami di rumah, mereka bilang nanti salah pergi guru, itu mereka pasti lebih pikiran. Jadi itu bocoran dari kami guru supaya Bapak Ibu atau Bapak Mama di rumah bisa lakukan. Jadi kritik saya seperti ini, maksudnya kita jangan saling melempar tanggung jawab itu. Kalau anak-anak mulai nakal di rumah, mulai ngomong bilang, guru ajar bagaimana? Kami juga di sekolah nanti kalau ya manusiawi ya Pak ya Ibu. Kalau misalnya anak-anak mulai begini, ini ku bawa dari rumah ya kebiasaan. Jadi ada semacam energi negatif yang saya tidak mau itu berkembang. Saya mau ada solusi diantaranya. Jadi kemarin kita ambil yang positif, yang seperti yang saya bocorkan tadi itu, kata mereka bilang nanti saya sampaikan kalau seperti ini kamu di rumah terus. Jadi kita bekerja sama dengan baik demi membangun karakter mereka, bukan membangun lagi ya, agak merubah sedikit karakter mereka yang pre-radikal di rumah itu menjadi lebih lebih demokratis ya, lebih baik lah untuk ke depannya. Demikian timbal balik saya Ibu Kepala. Semoga bisa diakomodir dan terima kasih. Selamat siang kita semua. Terima kasih Bu Suruni. Tadi bagaimana kegiatan yang berkesinambungan ya Bu ya, untuk rencana kedepannya tadi semua sudah tertera di rencana kerja tahunan. Jadi kalau yang namanya pembenahan berbasis data, sudah pusat yang kita harus laksanakan. Karena itu pertanggungjawaban dan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, maka tentunya juga rekomendasi yang mereka berikan dari sana itu kita harus naikkan dengan cara-cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak lain adalah perubahan kompetensi guru, ya maksudnya kita juga membenahi guru-guru juga membenahi kompetensinya, ya selain belajar mandiri tadi di BMF seperti dianjurkan, ya dari guru belajar mandiri. Ya, kemudian juga kita minta narasumber dari tempat lain, dari orang luar yang masuk ke sini untuk memberikan kepada kita penguatan, ya atau juga hal-hal baru sesuai dengan apa yang hari ini terjadi di dunia pendidikan. Ya, jadi itu Ibu Seruni ya, kalau untuk rencana berkesinambungan tadi, itu tadi kita menjalankan apa yang menjadi rekomendasi dari pusat yang sudah direncanakan dengan anggaran yang kita. Kemudian seperti yang disampaikan ini menurut Bapak Mama, ya sebenarnya mungkin bagi saya mungkin Ibu sendiri bilang itu kritik. Padahal sebelum saya itu masukkan saja untuk kita semua bersama tentang anak-anak kita, Bapak Mama, ini masalah kerjasama. Dan ini juga sudah ada rencana
bendahara bos ini kapan guna mereka datang. Ini tentang pemulihan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi saya sedang ya mudah-mudahan ya kita minggu depannya ya atau ya tidak ya itu kita sudah ada pertemuan dengan orang-orang tua dalam kaitan dengan pertanggungjawaban keuangan ya keuangan komite punya sekaligus pemilihan ya pengurus komite baru karena anak bapak ini sudah tamat di sini ya sudah tamat di sini. Jadi jangan sampai kita omong sesuatu yang lain di rumah karena beliau tidak tahu, setidaknya kan dia tahu dari orang anaknya juga ya, tetapi kalau dia tidak tahu maka beliau nanti yang kerja seperti tidak ada gambaran ya dari sekolah, jadi dia tidak malam, dia tidak merasakan, lalu dia mau bekerja untuk kita juga kadang-kadang tidak terlalu efektif, maka kita akan pergantian pengurus komite. Nah dari situ nanti di situ yang akan kami sampaikan tentang pemulihan, sehingga apa yang diharapkan oleh teman-teman saya tadi ya itu bisa ya meminimalkan situasi-situasi anak-anak kita di sini. Yang pertama menghormati kesehatan, mati ini seolah-olah kita cepat celana ini. Jadi memang kami temukan satu dua anak yang kalau saya sendiri dengar yang langsung itu, maka bapak mama minta maaf, saya pasti langsung marah. Saya marah bukan berarti saya benci dengan mereka, atau kami semua bapak ibu di sini marah, bukan kami benci, tetapi kalau bagaimana anak keluar dengan kata-kata itu yang terbagus berarti ya kita kan seharusnya memulai berkato bukan menaik kita itu maksudnya ya untuk karakter ini. Belum lagi yang suka ketemu temannya, belum lagi yang bapak punya nama, itu kan kuliah semua itu. Artinya bahwa ya bapak mamanya itu kan pasti dia punya anak yang merasa ini kan dia pasti terpojokan sebelum terkamu baru ke sekolah hal yang begini nih. Dan itu kemudian dan ini ya pasti juga ya dia belajar juga kan bukan di sekolah, tetapi bisa saja kalau tidak di rumah maka di tetangga atau di masyarakat ya tahu yang ini lalu ya pada orang tuanya, nama orang tuanya, pada nama orang tuanya, lalu yang ikut ini yang misalnya pokoknya tangannya tidak tenang ya. Jadi bullying ini tidak secara fisik tetapi juga secara non verbal ya, non verbal itu artinya anak-anak ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran bahwa sudah ada bencana mama lagi kak supaya bisa ini bapak untuk anaknya sudah bisa disebut supaya teman saya bisa menulis anak sekolah Dino dari sekian program atau sekian bicara kita dari awal dan sampai akhir ini kan satu tujuannya saja, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan anak-anak dan mutu guru. Itu satu tujuan. Apakah penilaian itu, penilaian dari pusat itu berdasarkan rekomendasi atau masukan-masukan dari guru? Karena yang jelaskan begini, guru mereka menilai siswa pencapaian itu, misalnya tadi numerasi, kira-kira tadi dulu matematikanya kah untuk ke pusat untuk mencapai hasil tadi sekian persen yang kita dapat itu kan kita bukan bicara angka sudah persen sekian naik turun, tapi output dan program itu, program-program yang kita mendapatkan persen dan merah sekian persen itu kan output dari anak-anak yang kita mau proses ini ke depan. Naiknya misalnya 20%, turunnya sekian, itu berdasarkan dari guru mata pelajarannya kah? Atau berdasarkan hasil acak itu dari sana? Kalau menurut saya hasil acak itu tidak logis. Karena kalau tidak berdasarkan dari mata pelajaran, dari guru mata pelajaran atau dari sekolahnya sendiri, saya rasa tidak logis juga. Begitupun merah tadi, rapor merah, dan berapa saya lihat tadi itu rapor merah dari apa itu berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah, lalu pemerintah pusat tahu bahwa oh ini tidak lakukan ini, makanya saya hasil merah. Contoh juga tadi apa namanya
Isabel misalnya, kasih merah. Apakah itu rekomendasi dari sini? Sementara di sini kan tidak lakukan itu, dulunya tidak ada. Lalu mereka dari sana keluarkan bendera merah. Lalu begitu pun guru untuk siswanya. Saya hanya rangkum saja dari semua itu penilaian kan. Satu saja tujuan kita, outputnya dari semua program itu adalah anak. Ketika kita mengatakan bahwa kita naik 60%, itu tidak kita 60%. Anak-anak kita kualitasnya sampai di 60% di bidang ini, di bidang ini. Berdasarkan hasil betul dari gurunya. Begitupun guru, misalnya diperiksa antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan siswa. Penilaian itu berdasarkan dari sini atau mereka sendiri dari pusat yang datangkan sendiri, akhirnya mereka reda juga sama seperti kita luar presentasi itu. Kena masuk ini juga masih apa di saya bisa ke lakukan ya. Baik, terima kasih. Artinya bahwa kita sekarang memang dengan data ini dan itu sudah tidak luar biasa. Dan terima kasih buat guru ya, dan sebagai orang tua ini mengantar anak kami ke sini untuk dididik. Ya, jadi sangat kita semua dan anak-anak saya juga tinggal cerdas yang mungkin bisa bawa ke sekolah kita ini lebih baik. Jadi yang pertama itu bikin KMM ya. Yang guru itu bagi saya orang tua sekali itu sudah sangat berusaha sekali luar biasa. Karena bisa 50% sekian kali tapi tidak bagus. Jadi bersyukur bahwa sudah berusaha semaksimal itu juga bisa mencapai tujuannya. Dan yang kedua untuk murid juga luar biasa karena tidak semuanya merah. Berarti guru-guru sudah sangat berusaha sekali. Sudah sangat luar biasa. Ya. Biar 15% naik berapa tapi itu sudah luar biasa ya, luar biasa. Jadi saya sebagai orang saya sangat mendukung. Saya terima kasih buat Indonesia banyak membuat hal-hal untuk anak-anak. Jadi mereka membutuhkan P5 atau apa sampai anak kemarin itu ikut P5. Nah, jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana luar biasa sekali sekolah kita ini. Nah, jadi tadi ada yang tentang merokok, ada drama, ada juga ada semua, ya kita juga atau seterusnya anak-anak kita juga jangan melihat dari pilihan-pilihan kita. Begitu ya, ini diberikan masuk dengan satu cara. Nah, supaya jangan anak-anak di rumah yang kita berikan sekolah juga kan bisa Mereka 3 orang di dalam itu. Nah, itu bisa dibatasi, jangan ada di sini. Biar di luar nanti apa selama di sekolah, dan kita supaya itu jangan terjadi. Kita kan membawa anak-anak kita supaya kita ini, kita juga harus bagaimana mempraktikkan anak-anak itu jangan menjauh. Baik, itu saja nanti kalau yang ada yang masih mulai berapa itu kerjasama semua guru, orang tua dan siswa. Baik, Bapak Kepala Sekolah, ini bersekolah terima kasih untuk acara ini membuat kami semua juga bisa melihat warga bisa melihat bagaimana depannya nanti. Terima kasih untuk apresiasinya kepada kita semua ya, sekolah ini, ya mama juga, orang tua, anak-anak juga, bapak ibu juga, kita semua yang punya sekolah ini. Ya, kemudian saya bersyukur mama bisa bicara tadi tentang merokok. Ya, memang benar ya. Saya juga berupaya sebesar beberapa kali bahwa merokok ini kan sudah kebiasaan. Ya. Hari ini kita meminta seperti ini, tapi mereka juga sudah berupaya. Ya, makanya kalau mereka sudah kumpul dulu di sini ada pisang-pisang di sini, mereka duduk di sini, ya, bisa tidak mengganggu mereka, ya, karena mereka melepas kemelang mereka dengan mereka merokok tapi di luar. Ya, mudah-mudahan catatan ini juga akan sampai Bapak Ibu. Ya, Bapak-Bapak belum, ya. Tetapi ada yang mendengarkan, ya terima kasih juga supaya kita sama-sama. Kami di sini itu Bapak-Bapak terbuka, ya. Tapi tidak habis habis, ya. Di bawah sebagai buruan tetap serius. Ya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dan
teguran sangat keras, ya, tetapi dianggap itu sebagai teguran tetap ya. Di SMP 4 ini kekeluargaannya juga lumayan tinggi, ya, tetapi kami saling koneksi satu sama lain. Mama, terima kasih banyak ya atas masukannya kami semua, dan saya ya sebagai orang yang kami ini memiliki hajatan dan presentasi hari ini, saya mendapatkan ini saja yang buat kita pada hari ini. Papa Mama, satu sebab saya pesan dan bersama kita bersama.